Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kenalin, aku Ezra Minto Saputro, salah satu mahasiswa Teknik Instrumentasi Kilang di salah satu politeknik. Selamat bergabung buat kalian yang baru join ke channel aku. Sekitar 2 bulan yang lalu terakhir aku upload tentang apa itu program studi Teknik Instrumentasi Kilang, kampusnya di mana aja. Nah, pada kesempatan video siang hari ini aku coba untuk sharing lagi ke kalian mata kuliah apa aja sih yang biasa diajarkan khususnya di program studi di teknik instrumentasi ya. Kalau program studinya kalau di kampusku nama program studinya Teknik Instrumentasi Kilang. Oke. Sebelumnya aku mau ini dulu, maaf kalau misalnya ada suara-suara, ya teman aku lagi mabar di depan, jadi aku sempetin buat video ya. Mereka lagi mabar Mobile Legend. Oke, langsung aja teman-teman, aku mau sharing yang pertama untuk di semester 1 ya. Di semester 1 mata kuliahnya apa aja? Biasanya kalau di semester 1 itu teman-teman sama seperti fakultas dan kampus pada umumnya yang lain, itu biasanya masih pembelajaran peralihan seperti itu. Masih SMA kayak gitu di semester 1 ya. Yang pertama itu ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu 3 SKS teman-teman. Belajarnya tentang tenses, lebih ke praktikal sih kalau di kampusku. Kalau bahasa Inggrisnya itu bagaimana cara menyusun tenses, kalimat ya, menggunakan tenses yang baik dan benar. Kemudian itu langsung dipraktikkan, speak kayak gitu. Kemudian itu bahasa Inggris itu 3 SKS, full teori 3 SKS. Kemudian ada matematika dasar 1. Nah, ini teori juga 2 SKS. Nah, kalau untuk di matematika dasar 1 ini kita belajar mengenai sistem apa sih SPLDV tuh. Pokoknya yang variabelnya 2 dan variabelnya 3. Kayak gitu ya, kayak misal X dan Y, habis itu X, Y, Z. Bagaimana cara nyari masing-masing nilai X, nilai Y, nilai X, Y, Z. Pokoknya seperti itu. Masih belajarnya kayak gitu. Kemudian ada logaritma seperti eksponensial, perpangkatan kayak gitu. Itu matematika dasar 1 2 SKS. Kemudian ada pengenalan industri migas. Nah, kalau pengenalan industri migas ini teman-teman, kebetulan kampusku mendatangkan pengajarnya itu dari praktisi ya, PPSDM Migas, langsung dari Bapak PPSDM Migasnya yang mengajarkan mengenai overview bagaimana pandangan mengenai dunia industri minyak dan gas ini. Karena kan kami kan juga, khususnya kampus kami itu bergerak pada industri minyak dan gas, ditujukan ke situ, diharapkan para alumninya. Kemudian yang keempat ada mata kuliah rangkaian listrik dasar. Itu 2 SKS-nya teori, 1 SKS-nya praktik. Belajar mengenai hukum-hukum dasar pada rangkaian listrik, Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, rangkaian seri, rangkaian paralel, masih seperti itu. Kemudian ada belajar mengenai fisika dasar, 3 SKS, 2 SKS-nya teori, 1 SKS-nya praktik. Mengenai gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, hukum-hukum Bernoulli, Gay-Lussac, apalagi ya, banyak sih, lumayan banyak hukum-hukum dasar. Pokoknya lebih ditekankan pada hukum-hukum dasar yang digunakan. Kemudian ada teknik instrumentasi dasar, teorinya 3 SKS, praktiknya itu 1 SKS. Belajar mengenai kayak valve, pengenalan valve dulu, valve yang ball bagaimana, globe bagaimana, gate bagaimana, butterfly bagaimana, simbolnya bagaimana menurut standar. Ada standar ISA kalau nggak salah 5.2. Kemudian sinyal-sinyal instrumen itu bagaimana, kalau yang elektrik kayak gimana sinyalnya, pneumatik kayak gimana sinyalnya, berapa besar nilainya itu, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu secara dasar-dasar aja. Itu teknik instrumentasi dasar tadi 4 SKS ya. Kemudian udah itu aja untuk di semester 1. Bahasa Inggris, matematika dasar, pengenalan industri migas, rangkaian listrik dasar, teknik instrumentasi dasar, fisika dasar semester 1. Lanjut ke semester 2 mengenai kimia dasar. Kimia dasar kita belajar mengenai penghafalan sih untuk di kimia dasar ya. Cara menyederhanakan persamaan rumus kimia.
menyederhanakannya kayak gimana. Jika A tambah B hasilnya itu C dan D, disederhanakan. Kemudian menghafal rumusnya, kayak benzen itu apa, metana, etana, apalagi ya, banyak sih, lebih kayak menghafal, beneran menghafal kimia dasar. Kemudian ada, nah ini praktik kerja lapangan pertama. Alhamdulillah kalau aku praktik kerja lapangan yang pertama itu dapatnya di refinery unit 6 Balongan selama 10 hari kerja, 2 minggu ya, 10 hari kerja. Itu luar biasa banget pengalaman di sana, gimana kita bisa tanya-tanya sepuas kita sama pemimpin kita, dan itu real, bener-bener kita ngelihat, wow, kilangnya itu ternyata besar banget guys. Kilang-kilang industri minyak dan gas itu milik pertama itu, wow, besar-besar banget. Kemudian itu kimia dasarnya 2 SKS, PKL-nya 3 SKS. Kemudian ada matematika dasar 2, lanjutan dari matematika dasar 1 tadi. Khusus di matematika dasar 2 ini teman-teman kita belajar mengenai cara bilangan Laplace ya, bilangan Laplace seperti itu. Kalkulus kalau nggak salah babnya ya, nama babnya kalau nggak salah kalkulus. Itu 4 SKS. Kemudian ada elektronika dasar, teori dan praktiknya 3 SKS. Ada kemudian teknik digital, cara mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, bilangan di biner, desimal, dan lain sebagainya, bilangan-bilangan heksadesimal. Pokoknya banyak bilangan-bilangan yang diubah-ubah, 01, 01, 01, 01, kayak gitulah. Itu 3 SKS teman-teman. Kemudian ada pengantar teknik elektronika dan instrumentasi, teori juga 3 SKS. Nah, oke, itu yang khusus di semester 2 ya. Jadi saya ulangi, kimia dasar, PKL, matematika dasar 2, elektronika dasar, teori dan praktik, teknik digital, teori dan praktik, pengantar teknik elektronika dan instrumentasi. Kemudian kita lanjut di semester 3, ada namanya pemrograman komputer, mengenai bahasa-bahasa pemrograman, C++. Kita juga menggunakan Borland-Delphi kalau nggak salah ya, Borland-Delphi juga diajarkan. Kemudian itu teori dan praktik 3 SKS. Kemudian ada matematika teknik. Nah, matematika teknik ini kita kan di matematika dasar 2 tadi mengenai Laplace kan, belajar mengenai Laplace, udah ada basic Laplace-nya. Kalau di matematika teknik ini bagaimana kita memodelkan suatu sistem, khususnya pada vessel kayak gitu. Jadi tuh untuk mencari gen proses pada vessel itu kita dapat menggunakan metode pemodelan matematis. Nah, pemodelan matematis ini dipelajari itu di matematika teknik. Kemudian ada pemeliharaan peralatan teknik instrumentasi. Nah, ini kebetulan kembali lagi diajarkan oleh praktisi. Kalau kali ini praktisinya itu dari RU 6 Balongan ya. Pemeliharaan peralatan teknik instrumentasi ini 3 SKS. Gimana cara, misal ada kerusakan pada suatu alat, apa aja biasa troubleshootingnya tuh berupa apa aja, solusinya bagaimana. Pembelajarannya kayak gitu, namanya pemeliharaan peralatan teknik instrumentasi. Kemudian ada mikroelektronika, teori dan praktik, 3 SKS. Ada PKL lagi, PKL yang kedua. Dan PKL kedua alhamdulillah saya kesempatannya di PPSDM Migas ya, jadi cukup dekat sebelah asrama teman-teman. Kemudian ada teknik pengukuran industri migas. Di sini ngajarin tentang apa aja sensor yang biasa digunakan untuk custody transfer. Custody transfer itu sistem metering ya teman-teman, seperti orifice, turbimeters, Coriolis, ultrasonic meter, pokoknya prinsip kerja dasarnya gitu. Mikroelektronikanya 3 SKS, PKL-nya 3 SKS, teknik pengukuran industri migasnya 3 SKS. Itu di semester 3 teman-teman. Kemudian kalau di semester 4-nya yang pertama itu ada keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja, K3. Itu teori dan praktik 3 SKS. Seru banget sih sumpah kalau yang K3 ini. Kita teorinya seru, dosennya pembawaannya seru karena dosennya masih muda ya. Kemudian K3-nya pas praktiknya, wow, kita tuh bener-bener kayak ada vessel yang dibakar gitu, dan bener-bener memadamkan vesselnya. Itu
menurutku praktik yang paling seru banget sih, banget melatih kekompakan antar tim. Gak tahu kalau misal di kampus kalian kayak gimana. Kalau di kampus kami sih gitu, ada praktiknya K3. Kemudian kita lanjut, ada gambar teknik. Gambar teknik ini pelajaran yang cukup menghayal ya, ada kita belajar namanya isometrik perpipaan. Kita bisa membayangkan pada sebuah gambar itu kira-kira kondisi asli jalur pipanya itu bagaimana, belok kanan, belok kiri, naik ke atas, naik ke bawah, turun ke bawah. Sorry guys, ada teman gue. Kemudian ada pembelajaran gambar teknik tadi 2 SKS teman-teman. Kemudian ada mikroprosesor dan microcontroller ya, seperti yang kita ya saat ini populer ya, Arduino, Node MCU dan sebagainya. Kita tetap juga buat sebuah project dari situ. Teori dan praktiknya 3 SKS. Kemudian dasar-dasar sistem pengendalian, baru masuk sistem kontrol. Belajar tentang sistem kontrol analog 3 SKS. Kemudian proses pengolahan minyak dan gas bumi 2 SKS, itu teori semua. Kemudian ada elektronika daya, rangkaian bak, rangkaian bus, teori dan praktiknya 3 SKS. Kemudian komunikasi data 3 SKS juga. Nah itu beberapa mata kuliah yang di semester 4. K3 gambar teknik, mikroprosesor, microcontroller, dasar sistem pengendalian, pengolahan migas, elektronika daya, dan komunikasi data. Selanjutnya di semester 5 ada aplikasi instrumentasi pengendalian proses. Kalau di sebelumnya dasar-dasar sistem pengendalian itu hanya sekedar dasar-dasarnya saja. Kemudian kalau di aplikasi ini bagaimana pengaplikasiannya di lapangan, tuning dan lain sebagainya itu dipelajari di aplikasi ini teman-teman. Kemudian ada peralatan proses industri migas. Biasanya vessel-vessel yang di industri migas itu namanya apa, bagian dalamnya bagaimana, kemudian fungsinya untuk apa, kayak gitu. Kemudian ada belajar tentang PLC dan SCADA, teori dan praktek. Kalau SCADA-nya kemarin tuh kurang ini ya, kalau kayak SCADA-nya lebih didominanin di PLC aja sih. Kalau di kami PLC, SCADA-nya tetap belajar overview kayak gitu. Praktiknya lebih PLC sama teorinya lebih banyak PLC juga. Itu 3 SKS teman-teman. Kemudian ada sistem tenaga listrik. Kita juga ngerangkai bagaimana penyusunan kayak lampu. Itu benar-benar seru juga sih praktiknya sistem tenaga listrik. Mulai dari ngerakit ya, MCB sampai ke lampu-lampu kayak gitu. Penggunaan saklar ganda, saklar tunggal gimana. Kemudian ada DCS, belajar tentang DCS juga. Jadi komplit kalau di kampus kami teman-teman, ada PLC, SCADA, DCS juga semuanya digunakan. DCS-nya pun yang digunakan sekarang Centum VP. Itu DCS 4 SKS, teorinya 3 SKS, praktiknya 1 SKS. Jadi kita belajar gimana cara membuat HMI, Human Machine Interface-nya, mendesainnya bagaimana, meletakkan blok diagramnya pada sistem softwarenya bagaimana, lengkap di DCS-nya. Kemudian kita ada sistem telekomunikasi, teori dan praktik 4 SKS, statistika dan probabilitas 2 SKS, kemudian ada teknik pemodelan. Tuh di semester 5 ya, aplikasi instrumentasi proses, peralatan proses industri migas, PLC SCADA, sistem tenaga listrik, DCS, telekomunikasi, statistika dan probabilitas, teknik pemodelan. Itu semester 5 teman-teman. Sekarang aku di semester 6. Itu metering system. Kalau yang awal tadi teknik pengukuran industri migas, kalau yang sekarang metering system, itu lebih detail lagi teman-teman. Kalau sebelumnya hanya belajar nama-nama sensornya, kalau sekarang perhitungannya, ada koreksi temperatur, koreksi pressure, perhitungan deviasi error suatu alat bagaimana, khususnya kalau yang menggunakan orifice turbine meter, itu ditekankan pada situ sih. Aturan standarnya AGA 3, AGA 7, ada juga AGA 9 USM ya. Ya seperti itu. Kemudian teman-teman ada sistem pengendalian digital, discrete control system. Belajar mengenai transformasi Z. Kemudian ada Fourier apa gitu, lupa ya, Fourier belajar kayak gitulah. Kemudian ada PKL 10 SKS teman-teman, PKL-nya 10 SKS. Alhamdulillah tingkat 3 ini aku dapat kesempatan di salah satu
Central Processing Unit ya, CPU di salah satu pabrik gas di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah 2 bulan full teman-teman, dari mulai awal Januari kemarin 2020 sampai dengan akhir Februari ya 2020 sebelum adanya COVID-19. Alhamdulillahnya ada hikmahnya juga, PKL di awal-awal Januari Februari, karena kalau nggak salah pada bulan Maret itu udah nggak bisa penerbangan kalau nggak salah ya dari Makassar, kalau nggak salah loh. Jadi beruntung juga masih bisa balik lagi ke sini ke kampus. Jadi ini aku nih berada di kamar teman-teman, salah satu kamar asramaku. Maaf kalau berantakan situ sorry. Terus itu ada, harusnya sih ada lagi praktiknya teman-teman, praktik metering sama praktik sistem pengendalian digital. Namun karena adanya wabah COVID-19 ini, teman-temanku juga ada yang masih kejebak di tempat PKL sana, masih belum bisa pulang ke rumah. Nggak tahu kalau misal nanti, nunggu informasi selanjutnya bagaimana. Paling nanti di semester depan, di semester 7 itu yang ketunda-ketunda itu bakal dimasukin dalam SKS semester 7. Jadi sepertinya SKS semester 7 ini sangat-sangat padat sepertinya. Belum lagi ada seminar proposal ya. Kemudian ada KKW teman-teman, ada. Jadi kalau di kampus aku itu salah satu yang membedakannya atau yang unik itu ada namanya kertas kerja wajib. Jadi untuk naik tingkat teman-teman, kita harus sidang terlebih dahulu. Sidangnya itu kertas kerja wajib didapatkan dari hasil PKL kita. Jadi kalau misal di semester 1 itu namanya cuma presentasi aja. Jadi kita tuh presentasi sama pembimbing kita sendiri. Baru pembimbing itu menyatakan kita bisa naik tingkat 2 atau enggak. Kemudian dari tingkat 2 kita yang ngujinya itu bukan dari pembimbing tapi diacak seperti itu, dosen lain satu orang. Nah itu nanti dia memutuskan kita bisa naik tingkat atau enggak. Kemudian tingkat 3 juga. Nah ini tingkat 3 kemarin tuh ada 3 ya, ada 3 yang pengujinya, dosennya acak, 3% penguji. Dan itu kemarin aku dapat tanggalnya 30 Juni. Aku ingat 30 Juni 2020 kemarin, baru aja beberapa hari yang lalu teman-teman, sidang KKW 3 orang dosennya. Dan sekarang lagi minggu-minggunya revisi, udah ditagih revisi. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share buat kalian semua. Semoga kalian suka video ini. Mohon support dan dukungannya terus untuk channel ini. Semoga bisa menginspirasi dan menebar manfaat untuk kalian semua, khususnya yang bisa saya sharing, saya akan sharing di bidang instrumentasi khususnya ya. Tapi nggak selalu instrumentasi, tergantung saya aja yang mau buat video tentang apa. Semoga banyak manfaatnya video ini. Jangan lupa kalian share, komen, subscribe, like video ini supaya kita bisa bertemu di lain video. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam bertutur kata. Mohon maaf jika ada mungkin soundnya berisik-berisik karena ada teman saya juga lagi mabar di depan. Saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.